Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Mary, ditemani oleh Kak Devi. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik ingat, kita harus menjadi orang yang percaya walaupun kita tidak melihat, tetapi kita harus percaya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk doa pembukaan. Mari kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami hari ini. Tuhan, siapkanlah hati pikiran kami untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Berkatilah kakak layan kami yang akan memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberikan kami semua hikmat, memberikan kami semua kefokusan agar kami dapat tenang mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah media yang kami gunakan, begitu HP maupun internet. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, memberikan kelancaran dan kemudahan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik, kalau kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, kita juga harus menyampaikan pada teman-teman kita bahwa Tuhan sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Kita akan memuji Tuhan. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhan memanggilmu selalu, hai datang padanya. Sekali lagi. Dengar hai kawanku, suara Tuhan memanggilmu selalu, hai datang padanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar,
kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga 30 yang menyatakan demikian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian pembacaan Alkitab. Senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah IHMPA online ini. Adik-adik, kakak akan membacakan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Di sini kakak akan menunjukkan gambar. Nah, di sini adalah gambar yang menunjukkan yaitu ketika Yesus mengunjungi kota Yerusalem. Pada di masa itu, adik-adik, Yesus mengunjungi kota Yerusalem dalam rangka hari raya penahbisan Bait Allah. Pada saat itu orang-orang senang sekali. Orang-orang Yerusalem begitu menyambut kehadiran Yesus di kota tersebut. Mereka begitu sukacita, mereka antusias bahwa mereka dapat melihat Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Juru Selamat. Namun ternyata adik-adik ada kelompok orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus, akan Mesias. Nah, orang-orang ini ketika melihat Yesus sedang berjalan di Bait Allah, mereka ada bisik-bisik. Mereka bisik-bisik satu sama lain. Itu siapa sih Yesus? Emang Yesus itu Juru Selamat ya? Iya, Yesus itu kayaknya cuma raja biasa sih. Kayaknya Yesus itu bukan Sang Mesias deh. Nah, banyak orang-orang saat itu yang bisik-bisik, mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Raja, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Nah, meskipun Yesus itu seorang raja, namun Yesus tidak memakai pakaian yang mewah, nggak seperti raja-raja pada umumnya. Biasanya raja-raja itu kan pakai pakaian yang bagus seperti ini.
pakai mahkota, pakai baju yang bagus, yang keren. Tapi ternyata Yesus pakaiannya biasa-biasa aja. Meskipun pakaian Yesus biasa aja, tapi Yesus itu dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus dapat melakukan mujizat, yaitu contohnya Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Orang yang buta akhirnya dapat melihat kembali. Lalu orang yang tuli akhirnya dapat mendengar kembali. Serta orang yang lumpuh, yang gak bisa jalan, akhirnya bisa jalan kembali. Itu adalah contoh mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Tapi ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya ini ragu bahwa Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat itu. Nah, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, adik-adik, Yesus mengingatkan, Yesus mengajarkan agar mereka dapat melakukan perintah-perintah Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi ajaran Yesus, karena Yesus adalah gembala kita semua, dan kita, kakak dan juga adik-adik semua, adalah domba-dombanya. Nah, apa sih Kak gembala dan domba itu? Aku nggak ngerti nih. Nah, gembala dan domba itu seperti ini adik-adik gambarnya. Nah, ini adalah gambar gembala dan juga dombanya. Jadi Yesus itu adalah sebagai gembala kita semua, yaitu gembala yang mengatur kehidupan kita, yang mengajari kita untuk hidup yang benar, hidup yang selalu untuk menuruti ajaran-ajaran Tuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya diibaratkan sebagai dombanya. Domba itu adalah hewan yang penurut, hewan yang dinilai sebagai hewan yang penurut, yang mana mereka juga taat akan gembalanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan, kita juga harus menuruti akan ajaran-ajaran Tuhan. Dan seperti yang adik-adik lakukan ketika di rumah, karena adik-adik semua ini masih kecil-kecil dan tinggal bersama orang tua, dan kakak juga, itu juga diajarkan untuk dengar-dengaran akan orang tua. Entah tinggal dengan orang tua, tinggal dengan opa oma, maupun tinggal bersama om ataupun tante, siapapun itu, kita juga harus menuruti mereka semua, orang-orang yang lebih tua dari kita. Karena Tuhan tuh ingin anak-anak Tuhan itu selalu menuruti akan apa yang menjadi perintah orang tua di rumah, maupun orang-orang yang lebih tua di rumah kita semua. Kalau di rumah nih adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk tidak melawan orang tua, terus tidak berbicara membentak ataupun berbicara kasar. Nah, membentak itu contohnya, "Mama, aku ini loh males tidur siang, aku nih pengennya main games." Nah, seperti itu nggak boleh ya, kita nggak boleh membentak seperti itu ataupun melawan orang tua. Contohnya seperti apa ya? Contohnya bisa melawan orang tua itu malah adik-adik, loh, orang tuanya adik-adik sudah ingatkan ya, terus adik-adik bilang, loh, terserah aku mah, terserah aku loh, aku tuh mau main games apa enggak, kan ini HP ku sendiri. Nah, seperti itu tuh nggak boleh ya adik-adik, nggak boleh. Jadi kalau orang tuanya adik-adik atau opa omanya adik-adik, siapapun orang yang lebih tua di rumahnya adik-adik, mengingatkan adik-adik untuk tidur siang ataupun untuk mereka ya, adik-adik juga harus menuruti, harus dengar-dengaran akan perintah mereka. Contohnya karena adik-adik sudah ada yang masuk sekolah nih, terus kalau sudah pulang sekolah
mamanya adik-adik meminta adik-adik untuk ganti baju, ya adik-adik harus ganti baju ketika pulang sekolah, bukannya masih memakai seragam sekolah karena kan habis dari luar. Jadi kalau sudah pulang ke rumah harus ganti pakaian, pakai baju rumah, karena ini kan juga sedang masa pandemi. Adik-adik juga harus menuruti akan perintah orang tua, serta juga contoh yang lain, waktunya belajar jam 7 malam harus belajar. Nah, terus adik-adik malah asik main games online. Enggak bisa nonton, aku ini masih main games ini loh, ini lagi seru nih. Nah, jangan ya, kalau sudah diberi perintah untuk melakukan sesuatu, adik-adik ya harus belajar untuk menuruti perintah orang tua. Bagaimanapun ketika kita melakukan perintah orang tua, itu berarti artinya kita sudah menghormati Tuhan, kita sudah menuruti akan ajaran Tuhan Yesus, karena perintah orang tua itu juga adalah secara tidak langsung itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Kakak dan juga adik-adik juga belajar untuk bagaimana belajar untuk menghormati orang tua dan mentaati perintahnya, sebagaimana kita menaati Tuhan Yesus. Jadi demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh kakak layan kami. Tuhan, berkatilah kami, walaupun kami masih kecil Tuhan, ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang menuruti akan firman Tuhan, serta dengar-dengaran akan perintah orang tua kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia pada Engkau dan juga pada orang tua kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang adik-adik siapkan. Adik-adik bisa titipkan pada orang tua atau kakak atau oma untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah sudah akan segera berakhir. Kita akan memuji Tuhan, cinta akan Yesus. Adik-adik bangkit berdiri. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Sekali lagi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya.
kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini. Tuhan, melalui firman tadi yang telah disampaikan oleh kakak layan kami, Tuhan berkati kiranya anak-anak Tuhan ini dapat menjadi anak-anak yang taat, dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan juga perintah orang tua. Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai kehidupan anak-anak kami ini. Biarlah Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka di sekolah, di rumah, dan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang dapat memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah sekolah. Tuhanlah yang akan membantu mereka di dalam kehidupan sekolah mereka, di dalam belajar mereka. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan dapat menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi dan dapat membanggakan keluarga serta orang tua mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi kakak layan kami yang sudah mengajari kami dalam memuji nama Tuhan dan akan firman Tuhan. Juga kiranya Tuhan memberkati kakak layan kami semua ini di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan juga Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari adik-adik kami, juga kiranya Tuhanlah yang memberikan hikmat, Tuhanlah yang akan memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap kesehatan mereka. Tuhan sertailah mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan Yesuslah yang akan memberikan hikmat bagi orang tua adik-adik kami agar dapat menjadi orang tua yang hebat, yang dapat mendidik adik-adik layan kami ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.